صور الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع المشايخنا وجميع المؤلفين خصوصا صاحب هذا الكتاب الفاتحة إن شاء الله. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar al-azizil alim adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin nama ba'. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada detik ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur dan diberikannya kita kesehatan dan diberikannya kita taufik dan hidayah sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sembahyang berjamaah, dan kita lanjutkan sama-sama kita bertahan untuk mendengarkan pengajian agama, mendengarkan ilmu warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat ini dan kita telah mengamalkan syariat-syariat Nabi, mudah-mudahan kita bertahan berkumpul kita di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana di dalam hadis Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kata Nabi, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan syariat-syariatku atau sunnah-sunnahku. Jadi yang dimaksud sunnah di situ bukan hanya sekedar sunnah-sunnah Nabi, tapi agama syariat Nabi kita jalankan. Di antaranya kita masih melaksanakan sembahyang, dan kita laksanakan juga sembahyang dengan berjamaah, dan lanjut kita sama-sama mendengarkan pengajian agama, dan kita niat mendengarkan pengajian agama ini tidak lain melainkan untuk kita amalkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas masalah fikih muamalah, dan kita masih membahas di dalam bab fikih muamalah ini masalah ijarah atau sewa menyewa. Jadi sewa menyewa ini kadangkala penting lawan masalah jual beli. Mungkin jual beli ini yang paling rancak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Lalu berikutnya selain jual beli, yang nomor dua yang paling rancak kira-kira sewa menyewa ini atau jasa. Walaupun sewa menyewa ini tidak serancak jual beli terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tapi nampaknya sedikit lebih rumit masalah sewa menyewa ini dibandingkan masalah jual beli. Oleh karena itu wajiblah kita mempelajarinya, kita pelajari bersama bagaimana sewa menyewa yang benar, bagaimana sewa menyewa yang sesuai lawan syariat Islam, agar ketika kita melaksanakannya kita tidak berdosa, karena apa yang kita jalankan daripada sewa menyewa itu sudah sesuai lawan tuntunan syariat Islam. Apalagi sesuatu yang identik dengan tempat-tempat Islam, tempat-tempat Islami, misalkan pesantren, masjid, langgar, dan lain-lain. Pesantren itu kan tempat identik tempat-tempat Islami. Jadi ketika menerapkan di sana misalkan ada sewa menyewa, entah menyewa tukang kah untuk membuat bangunan yang ada di pesantren misalkan, atau menyewakan toko kah misalkan ada usaha pesantren, nah itu harus sewa menyewanya seharusnya harus sesuai lawan syariat Islam, harus sesuai lawan tuntunan syariat Islam. Kalau tempat-tempat Islami saja sudah tidak menerapkan syariat Islam di dalam sewa menyewa misalkan, apalagi orang-orang nang awam kan,
tempat-tempat yang bukan islami. Nah oleh karena itu harus kita pelajari. Hendak membuat asrama misalkan, cari tukang, nah bagaimana sewa menyewa yang benar, bagaimana cara menentukan upah, habis itu bagaimana pulang cara menentukan pekerjaan. Nah harus dikaji, harus dipelajari agar sewa menyewa yang terjadi itu tidak bertentangan lawan syariat Islam. Jadi jangan sampai misalkan masjid, merenovasi masjid, membangun pesantren, malah ketika mencari tukang, menyewa tukang, ternyata setelah diteliti, oh kada sesuai caranya sewa menyewa lawan syariat Islam. Apa mungkin terjadi pesantren misalkan, membangun pesantren, cari tukang, oh sekalinya tukangnya nabah nang kada sembahyang misalkan. Nah itu kan pesantren tujuannya untuk menyampaikan ilmu, untuk dakwah. Seharusnya yang nyata-nyata itu dahulu didakwahi ya. Kalau tukangnya dahulu, selama tukangnya Islam, jangan sampai dibiarkan tukang nang Islam itu begawi di tempat kita tapi kada sembahyang. Harus didakwahi dahulu. Biar aja misalkan apa bayarnya ada yang murah aja misalkan, cuman orangnya kada sembahyang tukangnya. Nah cari nang telarang, ada apa-apa telarang sedikit. Nah tapi kita secara agama kita selamat. Nambah selamatnya kita lepas daripada menyuruhinya sembahyang, karenanya sembahyang dulu sudah. Ini kita melihat langsung misalkan waktu sembahyangnya istirahat santaian, berukuan, berebahan, misalkan sembayangan kada. Nah ini seharusnya apa? Wajib tuh pihak pesantren mendakwahinya untuk menyuruhnya sembahyang. Jangan sampai tempat-tempat seperti itu misalkan pesantren malahan dakwahnya tidak dijalankan. Mencari tukang misalkan tukangnya nang kan menjalankan kada sembahyang misalkan. Apalagi misalkan lebih parah lagi apa? Pesantren mencari tukang nang tukangnya tidak diberi waktu untuk melaksanakan sembahyang. Nah itu lebih parah lagi ya. Jadi pernah dahulu lawas sudah mendengar ceramah Buya Yahya yang pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah. Itu Sidin waktu Sidin bola pesantren di Pontianak, Kalimantan Barat, pesantren Sidin parak lawan sungai. Oh ternyata orang-orang kampung di situ napa mandian di sungai. Jadi orang-orang kampung tuh mandian di sungai, ngaran mandi di sungai, lalakian bibinian kada bebajuan karena mandi. Intinya terbuka aurat. Setelah Sidin melihat itu, jadi Sidin ampih dalam bangun pesantren. Napa nih diperbaiki dahulu masyarakatnya. Napa disediakan, dibuatakan tempat gesan mandi di sungai itu nanti tertutup, diberi dinding. Kayak apa caranya? Tukang nang asalnya bagawi di pesantren disuruh istirahat dahulu, menggawiakan jamban-jamban orang, menggawiakan lanting-lanting orang di pinggir sungai, dibuatakan dinding. Tukarakan seng, tukarakan kayunya kan, diulas supaya nang kira-kira inya mandi itu ada kelihatan orang. Kalau kerjasama lawan pemerintah setempat, pembakal, RT, lalu ada orang-orang kaya nang donatornya kan, nang menukarakan singnya dan lain-lainnya. Nah ini artinya kompak kan, untuk dakwah ini bagus. Jadi yang berilmu tuan guru menyampaikan bagaimana yang benar, bagaimana ajaran Islam, lalu pemerintah mendukung dengan kebijakannya misalkan, lalu orang-orang kaya juga mendukung dengan dananya. Nah sempurna, bagus sama Islam jadinya. Setelah digawi jadi orang apa mandi-mandi terbuka aurat kan. Nah karena terkadang apalagi di perkampungan itu terbiasa apa aurat ini termasuk menutup aurat ini termasuk maksiat yang sudah menjadi adat, menjadi kebiasaan. Apalagi kalau di kampung-kampung tuh nang mandi-mandi itu nyata tuh terbuka-buka aurat nang di pinggir-pinggir sungai. Kalau nya di kota nih kada hanya di pas mandi, kadang keluar rumah nang jalan-jalan muntar kadang banyak nang terbuka. Jadi ketika maksiat itu sudah menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, susah benar untuk ditinggalkan, susah benar untuk dihindari. Ya contohnya maksiat yang sudah menjadi tradisi itu ialah membuka aurat, itu nang paling rancak bagi bibinian. Jadi bibinian ketika keluar rumah atau ketika dilihat oleh orang yang bukan suaminya, bukan mahramnya, itu kada boleh terbuka seluruh tubuh kecuali muha dan telapak tangan. Mungkin ada pendapat yang mengatakan masih muha itu masih aurat, jadi wajib ditutup. Nah ada kita sudah terbiasa di mana-mana napa bibinian bila keluar rumah
banyak nang kada nutup aurat. Jadi sudah jadi kebiasaan, sehingga maksiat nang sudah menjadi kebiasaan tadi susah benar ditinggalkan. Tapi bila orang kau meninggalkan maksiat nang sudah jadi kebiasaan, itulah orang yang bergelar as-siddiqin, orang yang sangat-sangat baik, orang yang sangat-sangat jujur. Maka siddiqin ini satu martabat saja andaknya di bawah para nabi, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Jadi kan ada gampangan di surga nanti di akhirat martabat paling tinggi itu ialah martabat para nabi, lalu martabat berikutnya siddiqin. Kayak apa orang siddiqin itu? Diantaranya bentuk orang siddiqin, sifat orang siddiqin itu mampu meninggalkan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi Buya Yahya tadi sidin berhenti dulu membangun pesantren, tapi kenapa diperbaiki dulu kesalahan-kesalahan yang ada di sana. Jadi dakwah harus dijalankan. Nah, jadi jangan sampai misalkan membangun pesantren ternyata tata cara di dalam membuatnya, menyewa orang itu salah, entah cara sewa menyewanya salah, entah tukangnya yang bermasalah, misalkan kita sembahyang atau membangun masjid berinovasi, atau misalkan masjid ada usaha. Nah kira-kira usahanya itu ketika ada sewa menyewa di sana apakah sudah pas atau kada? Kalau orang-orang nang islami saja jerulah di tempat-tempat islami, orang-orang identik nang dianggap di kampung itu orang yang berilmu aja sudah kada pas, bagaimana orang awamnya kan? Bagaimana orang awamnya? Ada istilah napa? Murid bakamih berdiri aja, guru bakamih sambil buka. Ya Allah, artinya napa? Kalau tuan guru itu sudah salah, apalagi muridnya. Jadi dahulu rancak rame napa tempat-tempat orang nang ada sejenis mesin boneka capit. Boneka capit itu kan ada untuk main tuh nukar koin. Kalau dahulu nukar koin berapa sekali main 1.000 misalkan 10.000 10 kali main, itu untung-untungan dok, bisa ketika main tuh dapat boneka bisa kada. Nah itu sebenarnya judi, itu sebenarnya judi, kada boleh. Dan terkadang ada melihat tuan guru bisi warung, bisi kios, ada tempatnya di situ juga di kios itu nang bisi boneka itu. Nah jadi jerulun maksudnya apa? Kalau tuan gurunya aja sudah ada telanggar gitu, apalagi kan orang-orang awamnya. Nah jadi kita, apalagi kita nang misalkan orang-orang nang identik dengan ilmu, identik dengan orang-orang baik, seharusnya sangat-sangat menjaga, diperhatikan. Kalau kita ada melaksanakan sewa menyewa sehari-hari, kita kira-kira pasca kadakah sudah? Oleh kaum misalkan ya, kalau kaum ini kalau disewa untuk membersihkan masjid sebulannya berapa, nah cara sewanya tuh kira-kira pasca kadakah sudah? Jangan sampai gawiannya sangat-sangat baik misalkan membersihkan masjid, oh ternyata masih ada aja salah misalkan caranya di dalam menyewa itu misalkan. Nah oleh karena itu sama-sama kita pelajari, sama-sama kita teliti apakah kita ada nang salah atau kada ada nang salah. Bila kada ada salah kita lanjutkan kan, kita syukuri alhamdulillah selama ini bujur aja. Bila ada nang salah diperbaiki bersama. Nah kira-kira pas saja kah, sudah kah? Dan memang lumayan susah lah, lumayan rumit masalah sewa menyewa ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas masalah salah satu daripada rukun sewa. Jadi sewa menyewa itu ada 4 rukun. Ada orang yang sewa menyewa, ada yang pihak menyediakan sewanya kan, ada yang menyewakan, ada yang menyewanya. Yang kedua rukunnya ada manfaat yang disewakan. Yang ketiga rukunnya ada bayaran. Yang keempat rukunnya ialah adanya sigat. Dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan syarat-syarat daripada bayaran, syarat-syarat daripada upah. Jadi apa syaratnya ketika kita sewa menyewa, apa syaratnya yang boleh dijadikan bayaran? Nah sudah menjelaskan dahulu bahwasanya bayaran atau upah itu bisa berupa uang, bayar 10.000, bayar 20.000 misalkan, atau berupa benda. Kita menyewa rumah bayarnya pakai kendaraan misalkan, boleh juga. Benda kan kendaraan, atau menyewa rumah bayarnya misalkan pakaian, benda kan itu bukan uang, boleh. Tapi benda yang memiliki nilai, ada harganya kalaham. Atau bisa juga yang dijadikan bayaran itu manfaat. Ulun menyewa
penginapan semalaman, manfaat bayarannya upahnya yaitu manfaat daripada kendaraan ulun, misalkan semalaman juga, sama-sama semalaman kan, orang bisi rumah ulun hendak begana satu umat semalaman, beganalah ulun di rumah orang itu, cuman orang kada hendak menginjami, orang hendak menyewakan aja, cuman orang kada hendak duit bayarannya, hendak membutuhkan kendaraan, ya ulun unjuk kendaraan ulun misalkan, bukan kendaraannya yang dijadikan bayaran tapi manfaatnya, artinya orang boleh memakai selama batas yang ditentukan, nah boleh juga. Nah dan sewa upah ini memiliki syarat-syarat, diantaranya dilihat bendanya itu harus dilihat jika upahnya ditentukan bendanya, misalkan jar ulun bayar, ulun menyewa kendaraan ini dengan upah ini, orang kada menyambat 10.000, 20.000, 100.000, 200.000 kada, cuman dengan upah ini. Ketika ulun menyebutkan ini, bandanya harus dilihat supaya tidak ada yang merasa tertipu kena. Orang melihat oh orang harga 52 lembar, kawan orang sudah. Jadi harus dilihat, kada boleh upahnya ini tapi duitnya dalam genggaman. Orang kan kada melihat nyewa kendaraan aja ulun, nah satu mat aja sejam aja, nah upahnya dalam sini nah ini kada sah kan, orang kada melihat kecuali disebutkan nominalnya. Nah, menyewa kendaraan berapa misalkan seharian dengan bayaran 100.000, nah ini kada apa upahnya kada dilihat karena sudah ditentukan, orang tidak akan tertipu kan karena kita sudah menyebutkan nominalnya. Dan diantaranya lagi apa harus diserahkan di majelis akad, di tempat transaksi kita sewa menyewa di mana misalkan, nah harus dibayar di situ juga apabila ijarahnya ijarah zimmah. Dahulu sudah dijelaskan ijarah zimmah ini kita menyewa seseorang atau menyewa benda, misalkan apakah cuman bendanya atau orangnya yang kita sewa tadi kada kita tentukan. Kita menyewa sesuatu misalkan untuk seperti dahulu ulun contohkan kita hendak menyewa menyewa datang ke pihak jasa pengantaran barang ke JNT misalkan, minta kirimakan barang kemana, ke Banjar. Nah kita kada menentukan siapa yang mengirim, pakai kendaraan apa, yang penting kita minta barang kita nih sampai ke Banjar. Ini hanya ijarah pizimah. Ketika ijarah pizimah harus bayar di tempat itu juga. Nah yang kedua ada ijarah ain ngarannya. Nah ijarah ain ini apa yang disewa ditentukan. Ketika kita melaksanakan ijarah ain itu kada apa-apa, duitnya kada dibayar langsung. Nah aku sewa ikam membersihakan rumahku, berarti ikam kan yang disewa, sudah kita tentukan. Bayar boleh langsung, boleh kaina mahadang tuntungnya begawi misalkan, boleh aja. Nah ikam ku sewa begawi di toko kok sebulan, bayarannya 2 juta. Bayar langsung kah? Kada apa-apa, kada langsung, kada wajib langsung. Nah, karena apa? Ini ijarah ain. Arti ijarah ain itu apa yang kita sewa, kita menyewa orang, orangnya sudah kita tentukan. Nah lalu ada beberapa yang perlu diperhatikan tentang masalah upah ini. Yang pertama, upah itu atau bayaran itu sudah dimiliki sejak berakad. Jadi ketika berakad orang menunjuki kepada kita duit itu sudah ampun kita, boleh kita pergunakan meskipun belum lagi begawinya. Cuman ini milik kita tapi tidak tidak sempurna lagi kepemilikan ini. Harus menunggu berlalunya masa sewa dengan selamatnya apa yang kita sewakan. Misalkan kita besi mobil, merintahkan mobil misalkan kan seharinya berapa, 300.000, lalu orang hendak menyewa orang mobil ini, nah hendak menyewa mobil ini ditentukan orang kan. Ketika mobilnya sudah ditentukan, bayarnya sebenarnya boleh aja kaina. Tuntung menyewakan seharian, menyewa 24 jam, berarti besoknya bayar kan boleh aja. Lalu cuman orang hendak bayar berdahulu, unjuk orang duitnya. Nah ketika orang mau unjuk itu duit itu sudah ampun kita, duit yang 300.000 tadi deh, kita hendak menggunakan itu sudah boleh, meskipun lagi mobilnya belum dipakai orang. Atau misalkan orang datang kepada kita, jar orang lah bersihkan kendaraanku atau bersihkan tokoku, nah upahnya ikan membersih itu berapa, 200.000. Belum lagi kita begawi, cuman sudah berakad, ya ayuh aja kita, atau ku terima atau akur jadi kita kan ada ijab kabulnya nih, kita terima duitnya belum begawi, nah itu duit itu sudah milik kita sebenarnya, tapi tidak milik kita seutuhnya masih, karena menunggu apakah kita selesai begawi kadakah. Amun ternyata kada tuntung begawi kena duit itu diberikan kok. Atau orang tadi misalkan menyewa menyewa mobil kita misalkan
imba dipakai 12 jam, asalnya kan menyewa seharian, imba dipakai 12 jam rusak mobilnya, ada kalau dipakai berarti separuh aja bayar Pak. Nah asalnya bayar 300.000, gara-gara kada kau dipakai pol seharian semalaman hanya 12 jam aja rusak, berarti orang hanya bayar berapa? 150.000. Mah berarti 150.000 tuh sudah nyata hak milik kita, 150.000 sisanya harus dibulikakan. Nah ini seandainya orang memakai motor tadi 24 jam sampai selesai, kada ada kendala apa-apa, ya sudah jadi milik kita. Pilihnya kita belum memakai boleh memakai kan, nyata sudah jadi milik kita. Baunya sudah dipakai kada bapak kan, sudah duitnya habis sudah. Nah ada bapak kalau misalkan ada undangan kipayah dan kipayah ini sewa, misalkan menggunakan sewa, akad sewa. Tapi kalau akad sewa harus ditentukan tuh berapa nominalnya. Wakaja sembahyang kipayah aro anu si anu meninggal ya. Nah ketika itu disewa, orang menyewa orang nih untuk sembahyang kipayah, itu syaratnya kan diantaranya apa? Bayarannya harus ditentukan. Nah duitnya 50.000. Sembahyang kipayahnya babila kena isok jam 10 unjuk duitnya malam ini. Nah ketika sudah ada akad, duit itu sudah milik kita, sudah milik kita, jadi boleh langsung dipakai. Cuman kalau orang nang warat, nah hati-hati kedadak lo memakai nggak ada menggawi kipayahnya, mah ada menggawi kalam dulu. Tapi sebenarnya boleh, itu sudah jadi milik kita karena sudah berakad. Cuman kada hak seutuhnya masih, kada milik seutuhnya masih. Mah hadang isok kira-kira tagawi kah kada kah? Seandainya garing kada tagawi kan kipayah, nah dibulikakan nam tabaksa duit itu tuh. Seandainya sudah dipakai wajib diganti. Nah itu warai. Nah jadi upah bayaran itu sudah dimiliki sejak berakad, tetapi beserta menunggu berlalu masa sewa dengan selamat. Maksud selamat tanpa adanya kendala dari sesuatu yang disewakan tadi. Mobil kita menyewakan itu kada ada napa-napa sampai tuntung orang menyewa 24 jam, kada ada kendala napa-napa dipakai orang menyewa kita kipayah misalkan sampai kita melaksanakan kada ada kendala napa-napa, kawa kita menggawe kipayahnya. Nah bilanya sudah, ya sudah hak milik seutuhnya am. Nah kada ada yang perlu diganti-ganti lagi. Seandainya kan apa misalkan ada na rusak, kalau nang belum digawi lagi, seandainya misalkan kada tergawi, nah ini harus dibulikakan nam. Meskipun manfaat yang disewa tidak digunakan, tetap wajib membayar upah yang telah disepakati. Jika akad ijarahnya fasid, nah itu tadilah. Nah jadi upah sudah dimiliki sejak berakad, tetapi beserta menunggu berlalu masa dengan selamat tadi. Nah lalu pulang upah itu wajib dibayar meskipun manfaat yang disewa itu tidak digunakan, tetapi wajib membayar upah yang telah disepakati. Misalkan kayak ini ulun menyewa napa, misalkan menyewa mobil, rencana isok ulun hendak ke Banjar misalkan, jadi ulun menyewanya mulai malam ini ulun bawa buri ke rumah ulun dulu. Oh ternyata isok hari kada jadi ke Banjar. Nah itu wajib tuh membayar nominal yang sudah disepakati meskipun kada jadi memakai karena sudah berakad kan. Nah aku sewa mobil ini nih misalkan seharian semalaman berapa, misalkan 500.000. Oh, ternyata imba dibayari duitnya, mobilnya kada kita ambil dan kada jadi memakai misalkan. Nah ini wajib tuh membayar upah tuh, wajib membayar upah nominal yang sudah disepakati tadi. Meskipun tadi apa barang yang kita sewa tuh kada kita pakai. Nah tak salah kita kan, kita menyewa rumah sebulan misalkan berapa, sebulan 10 juta misalkan, rumah nang ganal itu sebulan 10 juta, soalnya kada dipakai-pakai, tetap wajib bayar. Jangankan memakai, jangankan mengganai, masuk hanya kada ada misalkan, tetap wajib bayar karena sudah ada akad untuk menyewa. Nominal bayarannya berapa sudah disepakati kan, rumahnya mana sudah disepakati, sudah berakad kesimpulannya. Walaupun kada dipakai tetap wajib bayar. Nah tetap wajib bayar. Nah cuman jika akad ijarahnya itu fasid, arti akad ijarah itu fasid itu kada sah. Ada nang kada terpenuhi syarat-syaratnya, ada nang kada terpenuhi syarat-syaratnya. Misalkan apa, kita menyewa mobil atau menyewa apa misalkan, cuman apa bayarannya kada ditentukan misalkan, sehingga ijarahnya kan fasid.
atau misalkan menyewa sesuatu ijarah ain cuma menggawi kada ditentukan, kesimpulannya syarat-syarat daripada ijarah kada terpenuhi. Kenapa? Jadi jika akad ijarahnya fasid, tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib membayar ujratul misal jika manfaat yang disewa itu sudah dipergunakan. Misalkan apa? Datang misalkan kemana datang? Ke tempat penyedia rental mobil misalkan. Rencana kita menyewa mobil, lalu kita menyewa dengan ijarah fizimah. Kau menyewa mobil Avanza misalkan untuk esok hari seharian semalaman, bayarannya berapa? 200.000. Sedangkan di situ mobil Avanza ada 2 buah dan kita kada menentukan. Kalau ijarah fizimah itu harus bayar langsung duitnya, kada boleh kaina. Sedangkan kita kada bayar langsung. Nah ini kan berarti hanya ijarahnya jadi fasid, kada sah. Nang seharusnya bayar langsung ternyata kada bayar langsung. Karena kita kada menentukan bang mobil nang mana nang sewa. Yang penting kita hanya perlu mobil besok hari misalkan. Yang penting misalkan mobil Avanza, sedangkan di sana ada 2 buah nang hirang lawan nang putih. Kita kada menentukan karena ijarah fizimah aja bang, kada hendak menentukan kita. Nah ketika ijarah fizimah harus bayar langsung kalaham. Kada boleh kaina bayarnya. Sedangkan inya kada bayar langsung, berarti ngalnya ijarahnya fasid. Nah ketika ijarah itu fasid, maka wajib membayar ujratul misal. Apa itu ujratul misal? Ujratul misal itu adalah bayaran nang layak pada tempat itu dan masa itu. Kira-kira sewa mobil Avanza di berapa? Tadi kan sewanya 500.000 diangkat tadi kan, nyewa mobil Avanza salah satu daripada mobil Avanza dengan seharian semalaman dengan bayar 500.000 misalkan. Cuman apa? Kada bayar langsung imba bakat. Padahal ijarah fizimah itu kan kada ijarah ain, lalu ijarahnya kada sah. Ketika ijarahnya kada sah, kita kada wajib membayar sesuai nominal yang sudah disepakati 500.000 deh. Berapa bayarnya? Bayaran normal nang pada di tempat dan di waktu itu. Kira-kira biasanya orang menyewakan mobil Avanza nang tahun sekian nang seperti itu tuh berapa? Kurang 200.000 aja. Nggak ada denang 500.000 itu kelarangan. Nah kita wajib bayar ujratul misal 200.000 aja. Kenapa? Ijarahnya fasid bang. Cakanya ijarahnya sah, kita wajib bayar upah sesuai lawan yang sudah disepakati, yang sudah disebut tadi 500.000. Tapi karena ijarahnya kada sah, kita kada wajib bayar sesuai nominal. Kita hanya wajib bayar sesuai lawan ujratul misli, artinya upah yang standar di masa itu dan di tempat itu. Berapa? Mobil Avanza satu orang nangka itu, mobil Tuha itu misalkan 200.000 aja. Jadi bisa belerang upahnya ujratul misli bisa bermurah, ya kan? Kalau biasanya orang mobil Avanza nang Tuha itu 200.000, sedangkan kita tadi diakad 50.000, nah wajib bayar 200.000. Bebannya kan jadinya kan, gara-gara ijarahnya kada sah. Atau nah asalnya kita disepakati bayar 500.000, gara-gara ijarahnya kada sah, syaratnya kada terpenuhi, kita wajib hanya bayar 200.000. Bayar sedikit kan jadinya. Nah ini ujratul misal. Tapi ujratul misal ini hanya wajib dibayar apabila mobilnya tadi dipakai. Amun kada dipakai kada wajib. Menyewa, aku menyewa salah satu kan kada sane salah satu bang, kada ditentukan salah satu daripada mobil ini seharian semalaman dengan bayar misalkan 500.000, kada dipakai-pakai kada wajib bayar. Kenapa? Karena ijarahnya fasid bang, kada sah. Lain halnya, kenapa? Ijarahnya sah. Kalau ijarah sewanya sah tadi meskipun kada dipakai tetap wajib bayar, tetap wajib bayar dan bayar sesuai harga yang disepakati, sewa yang disepakati. Tapi kalau ijarahnya kada sah, itu hanya wajib bayar upah yang standar di masa itu dan di tempat itu. Berapa kira-kira di tempat itu, di masa itu tuh standarnya upah menyewa mobil tadi misalkan, dan itu hanya wajib dibayar juga apabila sudah dipakai. Amun ternyata kita kada memakai kada wajib juga bayar. Nah ini. Nah jadi jika akad ijarah itu fasid, arti fasid tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka wajib membayar ujratul misal jika manfaat yang disewa itu dipergunakan. Ujratul misal tadi adalah nominal yang ditentukan orang yang ahli yang sesuai dengan bayaran di masa dan di tempat itu. Berapa standarnya? Kada tahu aja standar orang, cari orang-orang yang ahli kira-kira yang paham benar masalah sewa menyewa. Jadi orang bila mobilnya anom batalarang,
bila mobil itu hatang murah nang orang itu nang ditakone. Nah, bila mobil kayak ini orang 200.000 aja, 2,5 aja misalkan. Nah itulah ujratul misal, itu nang kita bayari, bukan harga nang sudah disepakati tadi. Karena ijarah kita kada sah bang, ada nang salah syarat daripada orang nang menyewa akan kada terpenuhi, syarat daripada akad kada terpenuhi, syarat daripada manfaat kada terpenuhi, punya ada nang kada terpenuhi syaratnya sehingga ijarahnya kada sah. Ketika kada sah hanya wajib bayar ujratul misal tadi, artinya bayaran nang standar di tempat itu dan di masa itu. Nah lalu berikutnya yang perlu diperhatikan yang berkaitan tentang upah atau bayaran ini apa? Tidak ada upah bagi pekerjaan yang dilakukan oleh orang yang mutlaq tasarruf jika tanpa disyaratkan adanya upah, meskipun adat menuntut untuk dibayar upah dan meskipun atas permintaannya. Nah ini pulang, ketika kita melakukan sesuatu dan tidak ada kesepakatan upah, maka kita kada wajib dibayar upah, meskipun kita melakukan itu atas permintaan orang, kada kehendak kita, permintaan orang, dan meskipun juga secara adat biasanya bila melakukan itu wajib dibayar upah tuh secara kebiasaan, tapi menurut syara tuh kada wajib, menurut agama, menurut fikih tuh kada wajib dibayar upah. Misalkan ulun bisi rumah, halaman rumah ulun banyak rumputnya, nyuruh ulun kan umpian tuh tabesakan jan anu halaman rumah ulun doh atau sampurtakan jadi ulun pian sampurtakan nah karena kada ada bepandir masalah upah tuh statusnya gratis tuh kada wajib dibayar, kada wajib dibayar, meskipun pian begawe itu kada kehendak pian, kada suruhan ulun, meskipun biasanya bila orang membersihakan halaman kita tuh pasti dibayar secara adat, kada wajib dibayar. Nah jadi makanya ketika sewa menyewa ini harus ada kesepakatan harga dulu, kesepakatan upah dulu. Ayo aku membersihakan, nah cuman kira-kira berapa upahnya, aman itu sampai tuntong, atau berapa upahnya per jam misalkan. Nah jadi harus apa, harus kesepakatan, harus ada apa tadi, kesepakatan upahnya berapa misalkan. Datang misalkan membawakan kendaraan ke bengkel, habis itu jadi kita bongkarakan gantiakan bang bannya. Nah dan bengkel juga kada ada menentukan upahnya berapa mengganti ban, kita datang bawa kendaraan membawa bannya juga kan, artinya kada nukar di bengkel itu bah, kita hanya datang ke bengkel minta gantiakan, dan ketika kita minta gantiakan kada ada bepandir masalah upah. Nah itu hukumnya gratis toh, meskipun secara adat kan pasti bayar bila di bengkel lah, bila ada yang diganti pasti secara adat itu bayar. Nah ini tetap apa, kada wajib dibayar upah. Cuman jaro ulun ini diantara ilmu fikih nang kada usah diamalkan. Artinya kan walaupun kita tahu kita ketika datang kita kada ada kesempatan harga kita gratis, jangan coba-coba datang ke tempat bengkel misalkan minta gantian ban kada bayar, meskipun secara agama kita kada salah, tapi secara sosial kan, secara kita bersosial lawan orang ini salah, bisa jadi masalah atau bisa tampar orang, bisa jadi timbas orang kan. Jadi kada mesti, terkadang fikih itu cukup tahu, kada perlu diamalkan. Walaupun kita benar kan, secara fikih kita benar apa yang salah kan, tapi secara sosial, secara kita bersosial ini salah kan. Nah dan seharusnya yang salah itu kita, tukang bengkel. Makanya bilanya kita menyediakan jasa misalkan seperti bengkel tadi, dikaji dulu ilmunya supaya seorang jangan salah. Kayak itu toh, kada tahu seorang punya orang minta gantiakan kita kada ada jom menyambut upahnya sekian, orang kada bayar, kada kawas harik seharusnya, karena seorang yang salah kan. Nah karena seorang yang salah. Insyaallah sudah leh. Nah alhamdulillah, insyaallah nih masih ada lagi pembahasannya berkaitan tentang sewa menyewa ini. Nah cukup sampai sini dulu, dan ada manfaatnya bagi kita beritaan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Min ya Allah ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى توفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وقنا بالتقوى وجملنا بالسلام والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله